Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa perjalanan waktu yang kita lalui begitu pasti, pelan tapi pasti, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dari situ total jenderal usia kita tiba-tiba sudah sampai saat ini. Saya usia 60 tahun. Tanpa disadari tiba-tiba sudah 60 tahun. Sementara Rasul Muhammad SAW 63 tahun Allah panggil. Bagaimana dengan kita? Berapa yang Allah berikan kepada kita jatah umur itu? Masih gaib, rahasia, hanya Allah yang mengetahuinya. Itu sebabnya pertama diperlukan kehati-hatian menggunakan jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang barokah, umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang di dalamnya ada kesehatan dan di dalamnya penuh dengan ibadah. Mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diberikan semua itu, supaya perjalanan hidup kita tidak mubadir, perjalanan hidup kita senantiasa mengarah kepada hal yang lebih baik, lebih produktif, lebih positif, dan bermanfaat sebesar-besar manfaat buat sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia mereka yang banyak manfaat kepada sesamanya. Yang kedua, kita hendaknya berjanji kepada Allah untuk mengisi lembaran waktu yang tersisa ini dengan kegiatan yang sebaik-baiknya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Hati kita tata supaya lebih taqarrub kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan sampai kita kemudian semakin hari semakin renggang, semakin jauh, apalagi kemudian melupakan Allah. Yang rugi bukan Allah. Andaikan seluruh manusia di muka bumi kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, Allah tidak rugi. Andaikan manusia seluruh alam semesta ini beriman kepada Allah, Allah juga tidak untung. Maka yang rugi dan yang untung terhadap iman atau tidak imannya kita kepada Allah adalah diri kita masing-masing. Maka orang yang beriman itu menyadari betapa setiap perjalanan waktu hendaknya diisinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena waktu yang berlalu tanpa bekas kebaikan itu merugi. Allah berjanji, bersumpah, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi, kata Allah, merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 hal. Pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah. Tentu saja dalam iman itu ada ilmu. Karena iman tanpa ilmu tidak akan berkembang, ilmu tanpa iman itu buta. Maka kita beriman itu artinya di dalamnya ada keilmuan yang harus kita terus gali, dalami, dan kita terus mencarinya sepanjang hayat kita. Yang tidak merugi lagi adalah wa amilus solihah, mereka yang terus menebar amal soleh, memperbanyak amal soleh di tengah hidupnya, supaya tidak merasakan dirinya sudah hebat. Maka ukurlah dirinya dengan orang lain. Cari pembanding orang yang jauh lebih bagus, cari pembanding orang yang jauh lebih dahsyat dalam hal kebaikan.
Bagaimana kalau diri kita dibandingkan dengan zaman sahabat Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya mereka adalah all out, secara utuh, secara penuh, beribadah kepada Allah, menebar kebaikan, memperbanyak sedekah, memperkuat zikrullah, baca Quran, cinta kepada Rasul, membaca sholawat dan seterusnya. Secara total mereka di dalam zona keagamaan yang kuat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini yang kedua, yang tidak merugi adalah mereka yang berbuat amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, mereka yang saling mengingatkan tentang kebenaran agama. Kalau ada temannya salah, diingatkan dengan cara bil hikmah wa mau'idatil hasanah, dengan cara hikmah dan dengan mau'idah hasanah, dengan cara nasihat yang baik. Dan itu antara lain kalau kita tidak ingin merugi, mengingatkan satu dengan yang lain tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan tentang kesabaran dalam hidup ini, karena sabar itu hakikatnya adalah menerima perintah-perintah Allah dengan senang hati, menjalaninya sepenuh jiwa, dan sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah yang sudah digariskan dalam Al-Quran, yang sifatnya jelas-jelas dilarang, jangan dilanggar. Dan orang yang sabar itu ketika ada musibah, ada problem kehidupan yang dialaminya, yang dihadapinya, yang dirasakannya, dia bersabar, hanya tawakal kepada Allah setelah ikhtiar, dan berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari musibah-musibah yang terus datang silih berganti. Allah selamatkan kita dalam hidup ini. Itu orang yang selamat. Sehingga kita orang yang tidak merugi. Antara 4 hal itu yang harus mewarnai kehidupan kita. Iman harus tambah mantap seiring dengan tambahnya umur. Kemudian kebaikan terus bertambah seiring dengan tambahnya tenaga kita. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran dalam hidup ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, yang ketiga, kita hendaknya senantiasa berupaya bahwa nanti dalam mengakhiri kehidupan ini adalah mengakhiri kehidupan dengan penuh senyum di wajah kita, karena kita merasakan betapa balasan Allah sudah diperlihatkan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, kematian yang baik, bukan su'ul khatimah, bukan kematian yang buruk. Dan kematian yang buruk itu akan disambutnya dengan tangis dalam jiwa orang itu, dan orang itu kemudian akan merasakan betapa meruginya hidup itu. Marilah kita mencari pembanding bagaimana orang-orang hebat di zaman Rasul Muhammad SAW. Para sahabat kalau bersedekah luar biasa, kalau mereka berjuang, mereka berebut kesempatan kepada Rasul. Kalau Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang akan ikut berjihad fisabilillah, mereka berebut acungkan tangan, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah, sampai Rasul kebingungan memilih mana dan siapa di antara mereka itu, saking semangatnya. Nah, bagi kita sekalian, pembanding-pembanding seperti itu menjadi penyemangat buat kita bahwa kita ini sebenarnya belum terlalu baik, belum seberapa dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita kemudian akan membenarkan pantas kalau Nabi Muhammad menyebut sahabat-sahabat beliau sebagai calon penghuni surga Allah. Mereka akan bahagia dunia akhiratnya, dan kita kemudian iri dengan mereka, cemburu dengan mereka, ingin meniru, ingin menyamai mereka kalau mampu. Maka orang yang baik hati adalah mereka yang senantiasa memakmurkan waktu demi waktu yang Allah bentangkan di hadapan kita, terutama waktu malam kita makmurkan, kita munajat, segarkan batin kita. Bahkan kata beberapa orang sukses di negeri kita ini, para tokoh-tokoh menyatakan bahwa resep bagaimana hidup menjadi sehat, resep bagaimana menjadi sukses tidak terlepas dari mana kemampuan kita bangun pada malam hari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itu antara lain bagaimana kita membaca perjalanan waktu
yang sangat terbatas dan penuh romantika, penuh dinamika itu. Yang kedua bagi kita semua adalah mari kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita memang benar-benar sudah menggariskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Ibadah yang bagaimana? Seluruh aktivitas kebaikan kita sepanjang kita niati untuk ibadah kepada Allah itu bernilai ibadah. Petani yang pagi hari berangkat ke kebun, ke sawah, membawa cangkul niat ibadah untuk mencari nafkah, maka berangkatnya itu bernilai ibadah. Panen kemudian dibawa pulang, kemudian diseleb jadi beras, beras jadi nasi, kemudian dimakan oleh keluarganya, nilainya ibadah, mendapat pahala. Istri yang kemudian makan dengan lahapnya sampai kemudian tambah lagi, nambah pahala bagi suami yang telah mencari rezeki itu. Pendek kata, seluruh kegiatan yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita, pada diri kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini sepanjang itu untuk menegakkan dinullah, kebaikan-kebaikan agama, maka di situ bernilai ibadah. Maka kemudian yang ketiga yang harus kita pahamkan dalam diri kita, Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mau mengubahnya. Ar-Ra'd 11 telah menegaskan Allah akan mengubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mau bergerak mengubah dirinya. Kalau kita kepingin maju, bergeraklah maju dengan penuh semangat. Kalau kita ingin bersaing dengan bangsa lain, carilah ilmu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya supaya kita tidak ketinggalan bidang ilmu itu. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain, kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi yang terbaik, dan berlomba-lomba kita menjadi orang yang tidak cukup merasa puas hanya dengan prestasi hari ini, sebab besok tantangannya jauh lebih besar lagi. Itulah kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari rentang waktu dan perjalanan waktu yang diam-diam tapi pasti bergerak. Waktu adalah terus bergerak dan gerakan waktu itu biasanya dalam kondisi senyap. Tinggal orang-orang yang mau memakmurkan diri dan waktunya lah yang tidak merasa merugi di hadapan Allah. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.